Halo guys. Masih ya guys, sudah kumpul buat hari ini. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang kelihatannya sepele bagi kita, cuman bakalan nentuin banget nasib kita ke depannya. Yaitu kita akan bahas pengambilan keputusan secara personal. Jujur deh, kalian ngerasa nggak kalau memilih sesuatu buat diri sendiri itu lebih sulit daripada memilih sesuatu buat orang lain? Sumpah, bener banget. Gue tadi pagi aja galau 15 menit cuma buat beli baju warna apa. Padahal itu hal kecil. Apalagi kalau untuk urusan masa depan. Itu mah kalau estetika, tapi serius, keputusan personal itu inti dari kebebasan kita sebagai manusia. Kita yang milih, kita juga yang nanggung risikonya. Tapi masalahnya, sering nggak sih kita mutusin sesuatu, tapi sebenarnya itu karena tekanan orang tua atau lingkungan, itu masih dibilang keputusan personal nggak sih? Nah, itu yang menarik. Secara teori keputusan personal harusnya otonom, tapi kenyataannya ya nilai yang kita punya itu bentukan dari sekitar kita juga. Tapi kenyataannya nilai yang kita punya itu bentukan dari sekitar kita juga. Jadi batasannya emang agak tipis. Kalau menurut gue yang penting itu kesadaran diri sih. Selama kita tahu alasan kenapa kita memilih A dan bukan B, itu udah masuk kategori keputusan personal yang sehat. Tapi Mak, kadang kita udah sadar pun tetap aja kena analisis paralysis. Kebanyakan mikir, akhirnya malah nggak mutusin apa-apa. Kalian pernah gitu nggak? Sering, Del. Apalagi kalau pilihannya banyak banget. Gue pernah mau beli sepatu online. Karena pilihannya banyak banget, akhirnya gue nggak jadi beli apa-apa karena udah pusing. Bener banget, Yu. Gue juga pernah gitu. Makanya, dalam keputusan personal, kita butuh yang namanya skala prioritas. Kita harus tahu apa yang paling penting buat kita saat itu. Setuju sama Yanti, selain prioritas, intuisi juga berperan. Kadang logika bilang A, tapi hati kecil bilang B. Nah, di situ tuh seninya keputusan personal. Tapi nah ya, kalau cuma mengikuti intuisi tanpa mikir ada logika, apa nggak bahaya? Apalagi itu menyangkut finansial sama karir kita. Makanya harus seimbang. Logika buat nyaring data, intuisi buat menentuin kenyamanan hati. Kalau dua-duanya klik, biasanya keputusannya jadi mantap. Gue mau nanya nih ke Rifki, menurut lo faktor eksternal kayak media sosial itu ngerusak cara kita ambil keputusan personal nggak sih? Kayak kita jadi FOMO gitu. Parah sih Yud, sosmed itu bikin standar hidup orang jadi kelihatan seragam. Kita jadi mutusin beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen diakuin kayak orang lain gitu. Benar, itu namanya kehilangan otentisitas. Keputusan personal kita jadi keputusan titipan dari tren yang lagi lewat. Makanya penting banget buat kita punya self boundaries. Kita harus bisa bedain mana keinginan asli kita, mana yang cuma lapar mata doang karena lihat postingan orang. Apalagi kalau kita masih muda gini, masih nyari jati diri. Kadang kita mutusin sesuatu cuma buat nyoba-nyoba aja. Sebenarnya nyoba-nyoba itu bagus, Del. Itu bagian dari proses belajar. Keputusan salah pun tetap ada gunanya untuk evaluasi diri ke depannya. Coba deh, Nay. Lo pernah nggak ngambil keputusan personal yang paling berani dalam hidup lo? Pernah Yan, pas gue milih jurusan kuliah ini, meskipun banyak bilang prospeknya susah, tapi karena gue suka, gue tetap ambil dan gue tanggung jawab sama hasilnya. Kalau kita berani milih, berarti kita juga berani buat capek untuk buktiin pilihan kita benar-benar. Beda cerita kalau keputusannya karena terpaksa ya, biasanya jalan setengah hati, dan kalau gagal gampang banget nyalahin keadaan. Betul, intinya kekuatan pengambilan keputusan personal itu ada di rasa memiliki terhadap hidup kita sendiri. Gue jadi mikir, mungkin kita butuh teknik khusus buat mutusin hal besar, kayak bikin daftar plus minus di kertas. Aku sering gitu sih, Ki. Namanya metode eliminasi. Aku coret satu-satu yang paling nggak mungkin sampai sisa satu yang paling pas. Wah, nggak terasa nih diskusi kita udah dalam banget. Ternyata keputusan personal itu bukan cuma soal memilih A atau B ya, tapi soal gimana kita mengenal diri sendiri. Iya, Mak. Belajar mutusin itu berarti belajar dewasa. Belajar buat nggak selalu nanya, menurut kamu gimana ke orang lain? Gue dapat poin penting hari ini. Percaya sama diri sendiri itu modal utama dalam mengambil keputusan apapun. Nah iya, dan jangan tahu salah, karena nggak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Yang ada cuma keputusan yang paling tepat saat itu. Setuju, hidup itu kan rangkaian keputusan. Kalau nggak mutusin, kita nggak jalan kemana-mana. Oke, mantap pendapat kalian semua. Gimana aja nah? Ada tambahan sebelum kita udahan?
Aku cuma mau bilang, jangan biarin rasa takut gagal bikin kalian gak berani ambil keputusan personal. Ambil risikonya, atau kalian akan kehilangan kesempatannya. Sip, jadi kesimpulannya kenali dirimu, pertimbangkan faktanya, dengar intuisinya, dan berani tanggung risikonya. Mantap Ki, kurasa poin-poin kita hari ini udah lebih dari cukup untuk tugas video kita. Oke, terakhir dari aku, jangan lupa bahagia sama pilihan kalian masing-masing ya. Apa yang harus gue lakuin? Gue nggak tahu harus pilih yang mana. Gue bingung tentang beli keputusan beasiswa. Oh, itu keputusan yang berat, tapi gue bisa bantu lo. Gue pengen lanjutin studi S2 gue. Bingung pengen ambil beasiswa luar negeri atau dalam negeri. Lo harus mempertimbangkan biaya hidup di luar negeri, itu sangat pensive bro. Tapi Raja, kamu harus mempertimbangkan kesempatan yang ada di luar negeri. Itu sangat berharga loh. Gue udah mencari informasi tentang beasiswa di luar negeri. Gue juga udah nanya sama beberapa orang mau pilih luar apa dalam negeri. Ya, gue udah ngambil beasiswa di luar negeri loh, pengalamannya luar biasa. Tapi aja, kamu harus mempertimbangkan keamanan di sana loh. Gue udah mikirin tentang alternatif beasiswa yang harus gue ambil. Apakah di dalam negeri yang gue harus dekat sama orang tua gue, atau di luar negeri yang gue bisa dapat pengalaman yang lebih. Ya, kamu harus membuat keputusan yang tepat untuk diri kamu sendiri dan biarkan orang lain mempengaruhi kamu. Gue udah ngambil keputusan, gue harus kuliah di luar negeri. Itu keputusan yang tepat Raja. Raja, gue nggak setuju. Raja, aku mendukung kamu. Keputusan yang tepat. Gue udah ngambil keputusan, gue akan kuliah di luar negeri. Kami akan mendukungmu ya. Kami bangga denganmu, Ja. Keputusan gue udah tepat, gue akan kuliah. Kami akan selalu mendukungmu Raja. Gue udah ngambil keputusan yang tepat dan juga gue akan kuliah. Baik, pengambilan keputusan yang tepat memerlukan proses yang sistematis. Kita harus mengidentifikasi masalah, mencari informasi yang relevan, dan mempertimbangkan alternatif-alternatif. Kita harus memiliki keberanian untuk membuat keputusan dan mengambil resiko. Kita harus mendukung dan mempercayai diri sendiri. Terima kasih.